Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama Mabes Alam Gaib Channel. Malam hari ini, tim Mabes Alam Gaib sedang menemani Kiroso Pangroso untuk mencari sebuah makam keramat seperti yang ada di dalam mimpi beliau. Singkat cerita, beberapa malam yang lalu, Kiroso mengalami mimpi yang sangat aneh. Di dalam mimpi itu, beliau diminta untuk mencari sebuah makam keramat yang tempatnya berada di daerah Dusun Pakintelan, Gunung Pati. Dan sekarang ini kita sudah berada di rumah salah satu tokoh masyarakat yang berada di Dusun Pakintelan. Beliau juga dikenal sebagai seorang tokoh spiritual. Nah, sekarang kita akan langsung berkenalan dan menanyakan tentang keberadaan makam keramat tersebut. Jangan lupa ikuti terus tim Mabes Alam Gaib Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Silakan duduk. Monggo, Pak. Ya, monggo. Ya, monggo, Pak. Silakan. Selamat malam, Pak. Kami dari tim Mabes Alam Gaib Channel. Kedatangan kami ke sini untuk menanyakan apakah di sini ada sebuah makam keramat. Soalnya menurut pandangan dari Kiroso Pangroso, di dalam sebuah mimpinya itu ditemui sebuah makam keramat yang harus kita datangi gitu, Pak. Nah, di daerah Pakintelan ini. Nah, ini dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Supri atau Eyang Supri. Oh iya, dengan Eyang Supri. Kami datang ke sini kan Eyang Supri ini sebagai sesepuh di sini yang sedikit tahu tentang makam di daerah sini. Apakah bisa mengantarkan kami ke makam tersebut, Pak? Bisa juga. Intinya di sini banyak makam yang dituakan. Nanti bisa kita tunjukkan apakah sesuai dengan impian yang dirasakan dengan Kiroso, kan gitu ya. Nanti saya tunjukkan salah satu makam yang mungkin yang paling tinggi ya datarannya. Oh ya, kita lanjut langsung ke makam aja ya, Pak. Gitu. Ya. Siap, ayo. Maaf Mas Satria serta Ibu dan Mas Jarwo. Hubungan saya ada tamu yang lainnya dari tim Mabes Alam Gaib. Ini sama Mas Usul. Nah, sebagai Usul, saya tinggal mengantar sebentar. Silakan.
Roso, apa benar makam ini yang ada dalam mimpi Ki Roso? Ini karena salah satu dari pepunden yang ada di Pakintelan. Betul sekali ya, alhamdulillah apa yang saya impikan ternyata sudah ketemu posisi persis apa yang dalam gambar mimpi saya. Alhamdulillah ya. Maaf Eyang, kalau boleh tahu ini makam dari siapa ya Eyang? Oke, lebih sampainya mari kita duduk dulu aja ya. Mari. Nanti kita ceritakan. Ya. Jadi gini Ki Roso sama Mbak Nia ya. Ya, jadi makam pepunden ini termasuk makam pepunden. Kalau di Pakintelan sendiri itu pepundennya banyak sekali. Bukan cuma yang ada di sini. Bahasanya kalau istilah di suatu wilayah itu kan ada ketua RW, ada lurah. Lah, ini salah satu lurahnya. Beliau Iya. adalah lurahnya. Kalau pepunden yang lainnya itu ibarat RW RW, atau ya. RW RW yang RT ada di Pakintelan. Lah, tentunya kalau kita melihat dengan makam ini di sini, ini adalah suatu makam yang penuh dengan kesederhanaan. Beliaunya ini ya termasuk Mbah Pakintelan. Kalau orang sini mengatakan Mbah Hasbullah ya, seperti yang ada di situ. Karena saya juga seorang pendatang ya. Dulu saya mencari makam Pangarso istilahnya. Pangarso itu istilahnya ketua dari para pepunden yang ada di Pakintelan, itu sekitar hampir 6 bulan baru bisa ketemu. Ternyata kok klek, dalam artian itu belilah ini. Kan di makam pepunden yang lain pada saat kita datang itu cuman 1-2 orang, sedangkan pada saat di sini pepunden yang lainnya itu pada datang yang ada di Pakintelan, termasuk pepunden di daerah Gunung Pati dan sekitarnya, pada hadir di sini semua menyambut kedatangan kita. Dan beliaunya ini salah satu pepunden, salah satu pangarso, pemimpin para pepunden, bahasa seperti itu. Dan mungkin ada yang bisa kita jelaskan. Kalau saya sendiri mengatakan bahwa sebetulnya kalau makam ini itu panjang sampai ke sana, sampai mentok. Sampai mentok sana, ini agak geser ke sana. Iya. Cuman karena ini bukan wilayah saya. Karena kalau saya tinggalnya di RW 1 ya. Ya ini masuknya RW 3. Bukan ranah saya sendiri. Karena saya juga mencari ini tujuannya adalah biar di Pakintelan ini juga nantinya bisa dikenal ada pepunden, ada pangarso yang sangat luar biasa dengan kesederhanaannya. Mungkin kalau kita bisa bercerita orang seperti beliaunya dulunya itu orang kaya, tapi dia nggak mau terlalu macam-macam memperlihatkan kekayaannya, tapi kesederhanaannya. Kalau dilihat seperti ini, orang sini mungkin mengatakan kok seperti ini ya, kok nggak dibangun yang lebih bagus, karena dia nggak mau. Maunya dia cuma di list nanti. Nah, kita menunggu para peziarah dermawan. Ini di list, tapi tetap batunya tetap ada. Nggak mau diistimewakan sampai gimana. Ini panjang pun dia nggak mau. Biasa seperti yang lainnya. Seperti ini aja. Nah, mungkin nanti kalau saya bisa sama orang-orang sini, sesepuh sini, nanti bisa digeser ke sana. Biar di situ itu pas di sebelahnya sini sedikit, itu adalah makamnya di situ. Kalau ini agak geser sini. Ki Roso, apakah benar ini makam yang seperti dimimpikan sama Ki Roso selama ini? Betul sekali Mbak Nia. Ini wujud makam yang Aki ceritakan dalam mimpi Aki. Gambaran seperti ini, batu yang betul istilahnya sangat sederhana, terletak di tengah-tengah makom atau sarean umum. Kita juga saat itu mencari yang disebut Mbah Pakintelan. Ternyata posisinya ada di sini. Yang Jupri, peziarah yang datang di makam Mbah Pakintelan ini biasanya untuk keperluan apa gitu? Kalau untuk
itu sebetulnya tergantung niat masing-masing. Dan yang datang ke sini ini ada juga yang sudah membuktikan lama sekali gak bekerja di belakang dengan Mas Jarwo. Dia alhamdulillah diijabah doanya sama Allah ya, lewat lantaran di sini sekarang udah bekerja lagi, pemborong, dianya pemborong. Jadi perlu digarisbawahi karena di makam itu cenderung dengan yang namanya kemusyrikan, keserikan. Itu perlu dipahami dulu. Karena di sini kita mendoakan beliau, arwah beliau yang sudah meninggal, entah itu para wali dan sebagainya. Dan dengan doa dari kita, tentunya beliau mengaminkan apa yang kita minta kepada Allah. Nah, tujuannya utamanya adalah Allah SWT, Tuhan yang mempunyai kuasa atas segala yang ada di dunia ini. Dengan beliau mengaminkan apa yang kita minta, kita nggak minta sama beliau, tapi beliau ini ya. Oke, selain makam dari Mbah Pakintelan ini, ada makam-makam lain di sekitar sini yang dikeramatkan juga, Eyang? Ada di sekitar pada saat kita jalan tadi, ada yang namanya makam Mbah Prawiro Misbah, salah satu pepunden yang ada di daerah Pakintelan sini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini pepunden di Pakintelan banyak sekali. Itu ya, pepunden banyak dan di Pakintelan. Dan ini adalah lurahnya istilahnya gitu ya. Kalau nanti yang mungkin bisa kita ke sana, datang ke sana, itu salah satu RW-nya bahasa gitu Pak. Gitu ya. Mungkin gitu Pak ya. Apakah ada ritual khusus dalam mencari barokah di makam Mbah Pakintelan ini, Eyang? Sebetulnya ya tidak ada ritual khusus. Masing-masing yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Mungkin Islam mungkin dengan cara tahlil, ngaji Al-Fatihah, kan gitu ya. Kalau mungkin yang agama lain mungkin dengan cara yang lain. Contohnya seperti ini bahasanya. Kalau Mbak Nia di sini dekat dengan orang tua, ya dengan orang tua dekat sekali. Apa yang diminta Mbak Nia kira-kira akan dipenuhi nggak sama orang tuanya? Iya benar. Sama seperti beliau kita dekat dengan beliau, kita ngasih Al-Fatihah ke beliau. Apa yang kita minta sama Allah, beliaunya mengaminkan. Kita nggak minta ke beliau, tapi kita mintanya ke Allah. Beliaunya mengaminkan. Sebatas mengaminkan. Kalau kita minta ke beliau berarti kita masuknya ke musyrik kan gitu, karena beliau udah tidak ada. Kekuatan beliau adalah mengaminkan. Nah, itu garis bawahnya seperti mengaminkan. Kekuasaan tertinggi adalah di tangan ya. Jadi di sini benar Kiroso ya? Tidak ada unsur kemusyrikan ya, Eyang. Jadi kita hanya mendoakan beliau dan beliau mengaminkan dari doa-doa kita atas kehendak Allah. Iya, itu. Maaf Eyang, sedikit tanya. Untuk tadi Eyang bilang dalam arti ini untuk sawab atau keberkahan, kejayaan atau derajat nih. Ada permintaan dalam arti unsur lain enggak yang dalam arti untuk penyembuhan atau apa, pernah ada yang terjadi enggak yang di sini? Nah, kembali lagi kita ke niat kita, nawa itu kita, niat awal kita itu untuk apa kan gitu ya. Kalau kita minta kesembuhan, semua nanti petunjuk itu dari Allah kan gitu ya. Mungkin lewat apa itu. Sebetulnya ada juga yang kita sampaikan tadi di awal, beliaunya itu Mas Jarwo lama nggak bekerja, berbulan-bulan. Setelah beliaunya sering datang Al-Fatihah, alhamdulillah dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang luar biasa, pemborongnya lancar. Nah, itu untuk dalam arti pekerjaan atau kederajatan J. Nah, kalau untuk penyembuhan misalnya yang pernah ada yang terjadi enggak, istilahnya memohon ke sini diijabahi, dikabul, melantar dari sini Allah kasih
petunjuk untuk penyembuh dikatakan. Ya ada juga. Kalau itu saya sendiri mengalami kejadian, mungkin kalau saya sendiri kan terapis ya. Terapis sering ada pasien datang ke rumah gitu ya, datang ke rumah dengan kita wasilah sama beliau karena dekat ya, beliau yang dituakan sebagai pemuda di sini, wasilah ke beliau, wasilah sama Kanjeng Nabi, tentunya gitu ya. Nggih. Minta petunjuk sama Allah. Nah, dari sinilah kadang-kadang kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala itu yang berobat bahasanya, yang berobat ke saya, tempat kami itu dikasih kesembuhan sama Allah. Oh iya Eyang, lupa tanya dari awal tadi. Sosok Mbah Pakintelan ini seorang perempuan apa laki-laki ya Eyang? Kalau beliaunya seorang laki-laki. Oh iya. Kalau orang sini mengatakan, bisa dilihat dari situ nanti ada papan, itu namanya Mbah Hasbuah, gitu ya, Mbah Hasbuah. Kalau saya mengatakan tetap Mbah Pakintelan, gitu ya, Mbah Pakintelan. Karena untuk kedepannya biar Pakintelan juga terkenal, jadi kita mengatakan Mbah Pakintelan. Oh iya. Untuk mengangkat wilayah kelurahan Pakintelan itu ternyata ada sosok pepunden yang luar biasa. Yang perlu kita garis bawahi juga di sini adalah kesederhanaannya. Beliau pada saat zamannya dulu itu nggak pernah yang namanya marah. Kalau kita mengedepankan adalah emosi ya. Kalau beliaunya dengan penuh ketenangan. Setiap ada masalah beliaunya tenang. Kemungkinan beliau pada saat itu juga hadir melihat kita semua yang ada di sini. Eyang Jupri, selama berwasilah di Mbah Pakintelan ini, apakah juga pernah ditemui sosok beliau, entah lewat mimpi atau apa, ditemui pengawalnya beliau seperti yang Ki Roso mimpikan itu? Ya alhamdulillah sering. Kadang-kadang pada saat kita wasilah beliau hadir. Sering hadir, beliau sering hadir. Bukan cuma di sini. Oh iya. Tapi kadang kalau kita wasilah di rumah, pada saat saya sendiri duduk di depan rumah di teras itu beliau juga hadir. Nah kalau hadir ya kita ngobrol secara batin, Orangnya luar biasa. Sosok beliau itu sangat luar biasa yang saya kagumi selama pencarian sosok Mbah Pakintelan itu di mana, ternyata sehati dengan saya. Gitu. Biasanya saat Eyang berinteraksi atau bertemu dengan Mbah Pakintelan ini, itu berupa petunjuk atau pesan atau gimana Eyang? Bisa menceritakan langsung kepada pemirsa di sini? Ya kalau kedatangan beliau, kalau pas wasilah datang ke rumah itu biasanya antara orang tua sama anak gitu. Oh gitu. Ya ngobrol, intinya yang sering beliau lakukan adalah menegur pada saat saya melakukan kesalahan. Oh iya. Itu menegur. Intinya beliaunya itu kalau saya salah, kalau saya belum melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan semampu Anda, bahasanya kayak gitu. Oh, gitu. Semampu saya dengan kekuatan saya, kekuatan keluarga saya. Kebaikan kan bukan berarti terus ngasih uang dan sebagainya ya. Kita ngasih senyum dengan orang lain itu suatu kebaikan. Nah, beliaunya sangat luar biasa di situ. Jadi pada saat ngobrol-ngobrol gitu ya, kita kangen, kadang kita wasilah. Kalau bisa hadir ya, nama Bapak Pakintelan. Maaf ya, berarti dari Mbah Pakintelan ini sangat dekat sama Eyang karena sering begini panjenengan. Kalau deket ya deket, jauh ya nggak jauh. Beliaunya sering dalam hal ini sering hadir. Saya sendiri nggak tahu karena saya bukan asli sini, tapi dianggap beliau adalah saya cucunya beliau. Nggak tahu silsilah dari mana, saya nggak tahu. Intinya saya dianggap cucunya beliau. Mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa dari cerita Mbah Pakintelan ini Eyang?
Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dari Mabes Alam Gaib dari Kalimantan sampai datang ke Semarang. Ya. Terima kasih Mbak Nia, terima kasih sama Kiroso. Dan terus terang kami juga minta maaf kepada pemirsa, kepada sesepuh bini sepuh yang ada di Dusun Pakintelan, karena penjelasan dari saya tadi. Terus terang, bukannya saya sok keminter, sok pinter, tidak. Saya juga ingin mengangkat Dusun Pakintelan dengan adanya pepunden Pakintelan yang ada di makam Mentaos ini, Pakintelan, biar nantinya ada loh, ternyata sesosok pepunden yang luar biasa yang ada di Pakintelan. Seperti adanya mungkin di lain tempat ada ya yang dituakan, ya dituakan, makam yang dituakan, ya seperti inilah saya ingin seperti itu. Tujuan saya adalah menjadikan untuk itu, bukan berarti saya terus sok wah ini paling pintar dan sebagainya. Tidak. Saya tidak ada maksud itu terus, tidak ada maksud itu Bang ya. Itu sebatas kemampuan saya kan gitu ya, saya menjelaskan dengan keadaan saya sendiri. Mungkin penjelasan dari orang lain itu beda kan gitu ya. Itu yang saya tahu dengan beliaunya. Seperti itu. Oke pemirsa, kita akan lanjut ke pengawal dari Mbah Pakintelan ini. Ikuti terus Mabes Alam Gaib Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang sering itu adalah 2, yang satu seringnya di standby di sini.
Oh ya. Jadi pengawal dari Mbah Pakintelan itu ada 3. Tapi yang sering ikut dengan Mbah Pakintelan ada 2. Iya, yang Mbah sering ikut Gapuk dengan Mbah Mbah Santri Santri. itu ada 2 yang sering ikut ya. Beliau luar biasa, hanya kan dia di bawah rasakan tamu, beliau yang kedua. Yang sebelum ini saya tutup, ada tambah-tambahan apa gitu yang ada di sekitaran makam ini, entah itu dari segi supranatural atau mistis atau gimana? Oke Mbak Nia, yang kita lihat di sini adalah pengawal dari Mbah Pakintelan. Oh iya. Kalau dulu misalkan dilihat dari sisi beliaunya itu era zaman Majapahit ya. Jadi kalau kita ke sana, ke arah sana itu ada modelnya kayak istana. Kenapa beliau di sini di bawah? Karena namanya pengawal. Sebelum masuk ke atas ke istana, beliau lah yang menyambut duluan. Kayak seperti itu. Ya. Pemirsa, sampai di sini ekspedisi kita malam hari ini dalam episode Makam Mbah Pakintelan di Makam Mentaos, Dusun Pakintelan, Gunung Pati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mabes Alam Gaib Channel. Terima kasih.